Kepada saudara yang mengikuti di rumah, inilah bukti betapa jahatnya setan merusak. Kita akan baca ayat yang pertama ini, Kolose 3 ayat 21. Jadi setan itu betul-betul memakai, ayah-ayah untuk melukai. Saya ulangi, setan itu memakai banyak ayat untuk melukai hati manusia. Ayo kita baca sama-sama Kolose 3:21. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati. Nah, stop. Itu terjemahannya sangat salah. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu, supaya mereka tidak jadi orang durhaka. Jadi di dunia ini hampir tidak ada mama yang melukai anak, tapi papa yang melukai. Betul tidak? Nah, dari sini kita melihat saudara, setan tahu ternyata yang bisa melukai hati manusia. Saya berkata manusia adalah anak, adalah ayahnya sendiri. Dan kalau ayah itu melukai hati anaknya, anak itu jadi durhaka. Seorang hamba Tuhan, dia sudah meninggal, namanya Edwin Louis Cole, menemukan 3 hal terbesar kenapa anak bisa sakit hati terhadap ayahnya. 3 hal. Yang belum tahu silakan catat. Nomor 1, ketika anak-anak tahu di depan mata anak-anak, ayahnya nyakiti mamanya, jadi suami pukul istrinya, baik dengan verbal, kata-kata, atau dengan fisik. Nah, ranking 1 ini yang akan membuat anak berkata, ya dulu saya nggak mengerti kalimat ini, tunggu ya kalau aku besar. Ngerti nggak maksudnya? Artinya balas kalau aku besar. Nomor 2, seorang ayah akan melukai hati anaknya ketika ayah itu pilih kasih. Tolong perhatikan ini. Anak-anak pasti akan luka hatinya kalau ayahnya pilih kasih. Yang ketiga, tidak tepat janji. Itu pasti melukai hati anak. Dan memang begitu. Nah, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10, ternyata salah satu dari 6 ya figur ayah, salah satu dari 6 di mata anak-anak. Ini firman luar biasa. Sebelum Paulus tidak pernah ada orang yang pernah menuliskan di dunia ini. Sebelum Paulus tidak ada. Jadi Rasul Paulus itu orang pertama di dunia yang memberitahu dunia begini. Itu hebatnya 1 Tesalonika 2 ayat 10. Jangan dibaca ya. Anak-anak punya hati, punya naluri, punya konsep. Mama, silakan salah, kami terima. Tapi jangan ayah yang salah. Ayo saya ingatkan kepada saudara semua. Waktu kita masih kecil, ya pasti pernah ngalami mama marah pada kita, mama bentak kita atau mukul lah. Papa juga. Pertanyaan saya, kepada siapa kita lebih cepat memaafkan? Mama ternyata. Itu ayatnya. Jadi ada 6 karakter sikap papa
yang nomor 3 itu, tak bercacat. Papa itu nggak boleh salah di mata anak-anak. Wih, berat sekali. Nah, ini yang kita harus tahu. Nah, dari mana saya bisa merubah anak-anak yang dilukai papanya pasti jadi durhaka. Durhaka itu artinya rusak yang parah. Coba saudara yang duduk berdua, satu buka Malaiky 4 ayat 6, lalu yang di sebelahnya buka Lukas 1:17. Karena dua firman ini hebat. Ya, coba ayo janjian buat grup yang di rumah juga. Ya, Lukas 1:17 dengan Malaiky 4 ayat 6. Ya, Malaiky 4 ayat 6, ayo buka. Nah, yang mana ini? 1 ayat 17. Ya, jangan dibaca. Kalau dibaca bingung. Saudara buka, lalu kiri kanan ngecek perbedaannya di sini. Ya, Malaiky 4 ayat 6 itu nubuatan janji Tuhan yang luar biasa. Akan datang waktunya Tuhan mengutus Elia, ya, untuk mendahului Tuhan Yesus datang. Dan pekerjaan Elia jelas, mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, Malaiky, ya, supaya hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Kalau tidak berhasil, saya pakai terjemahan bebas, kalau tidak berhasil, Yesus Tuhan akan tetap datang ke dunia, tapi untuk apa? Lihat Malaiky, memukul bumi sehingga musnah. Wih, luar biasa. Nah, bagi yang belum tahu, supaya tahu hari ini, September 84, saya lupa tanggalnya. Waktu itu saya di Salatiga, lagi persiapan KKR mahasiswa Universitas Kristen Cata Wacana, 3 hari KKR-nya, September 84. Hari kedua, waktu saya lagi persiapan, Roh Kudus tunjukkan. Dia tanya gini, Daniel, kamu cari kitab mana yang memulai perjanjian baru. Saya nggak ngerti maksud Bapa di surga untuk mencari secara kronologis. Ya, saya langsung jawab, Matius. Bukan. Loh, mana dong kalau bukan? Nah, saya cari. Nah, sebelumnya itu saya sudah dapat pewahyuan tentang Malaiky 4 ayat 6. Itu tahun 80, kira-kira bulan Agustus. Nah, ini September 84. Nah, kok bukan Matius? Itu kan urutan, tapi kronologisnya secara waktu saya nggak pernah tahu. Nah, saya berpikir yang mana ya? Ternyata Injil Lukas. Loh, kenapa? Karena Injil Lukas itu imam besar Zakaria yang lagi bertugas, ya, di dalam bait suci pada hari raya Grafirat. Bahasa sekarang Yom Kippur. Nah, Yom Kippur itu baru selesai kira-kira 8 hari yang lalu, September ini. Jadi setelah tahun baru Yahudi, maka berapa hari kemudian itu hari raya Yom Kippur. Itu hari raya terbesar buat orang Yahudi dari 7 hari raya, karena itu hari raya penebusan. Nah, disitulah setiap tahun sekali loh, seorang yang punya jabatan imam besar boleh masuk ke ruangan Maha Kudus setahun sekali untuk mendoakan dosa seluruh umat dihapuskan. Wih, itu penting. Maka itu hari raya terbesar buat orang Yahudi, bukan Pondok Daun. Pondok Daun itu kira-kira 2 minggu yang lalu dilakukan tahun baru Yahudi, tapi Yom Kippur. Karena itu hari pengampunan dosa. Wih, mereka harus libur total untuk memperingati. Nah, itu dirayakan setahun sekali. Nah, hari itu yang bertugas adalah Imam Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis. Saudara, itulah pertama kali dimulainya perjanjian baru, firman Tuhan. Nah, orang Yahudi punya hitungan apa itu silsilah waktu yang sangat tepat.
Begitu Maleaki menutup perjanjian lama, Maleaki meninggal. Sejak Maleaki, tidak ada nabi lain yang diutus oleh Yahweh Tuhan mengunjungi Israel. Tidak ada. 400 tahun kemudian, pas Imam Zakaria ini bertugas. Jadi jaraknya Maleaki ke Imam Besar Zakaria itu 400 tahun. 4 abad Tuhan tidak bicara kepada manusia. Nah, lihat sekarang. Buka Malaki 4 ayat 6, lalu sebelah buka Lukas 1:17. Ada perbedaan di sini. Coba temukan perbedaannya. Sama. Anakmu itu nanti akan punya kuasa Elia. Lalu membuat hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Terus dan bukan, itu kan Maleaki, Lukas 1. Ayo. Ya oke, baca sama-sama lah, daripada bingung. 1, 2, 3. Dan ia adalah Tuhan dalam untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada firman-Nya. Nah, stop dulu. Kenapa di Lukas berubah? Bukan membuat hati anak-anak berbalik kepada anak-anaknya, tapi orang durhaka, pikiran orang durhaka. Wih, ngeri loh saudara. Maka itu 90 sekian persen kalau ayah melukai hati anak, anak itu jadi generasi durhaka saudara. Wih, ngeri sekali. Dan bersyukur kepada Tuhan. Ben, kamu matikan aja suaranya. Bersyukur kepada Tuhan. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Kan pelayanan ini, maka itu lihat di antara kita. Maka itu bagi beberapa saudara yang sampai hari ini sekian lama bergabung dengan kita di sini, tapi masih belum bisa mengerti pelayanan ini. Hari ini minta anugerah Tuhan. Kalau di Maleaki ancamannya apa? Memukul bumi sehingga musnah, hancur. Musnah itu enggak cuma hancur, habis sudah. Tapi dalam perjanjian baru Lukas 1:17 masih ada pengharapan. Begitu gereja berhasil membuat ayah-ayah bertobat, ada kalimat apa? Ayat 17-nya. Lihat, ayat apa? Dengan demikian, pelayanan itu akan membuat generasi yang umat yang layak bagi Tuhan. Nah, kalau Tuhan mau datang menemukan umat yang layak baginya, apakah Tuhan tetap akan memusnahkan bumi? Jelas tidak. Wih, begitu Roh Kudus tunjukkan itu, saudara. Ini satu-satunya pewahyuan yang saya terima dari Roh Kudus, membuat saya meraung, menangis. Saya di kamar kos salah satu mahasiswa. Saya masih ingat di gang kecil namanya Gang Kemiri Rejo di Salatiga. Saya menjerit, meraung, saya pukul-pukul lantai. Sampai saya digedor oleh mahasiswa yang di sebelah kamar itu. Dikira kenapa? Nah, Sabtu malam kemarin, kok Sabtu ini hari apa sih? Selasa. Minggu malam, setelah sekian puluh tahun, tiba-tiba ada salah satu mahasiswa yang jadi panitia waktu itu ketemu saya lewat Zoom, lalu telepon, kami ngobrol cerita tahun 80-an. Aduh, saya tanya ini, tanya itu. Ada yang sudah meninggal juga. Kaget. Dia ketemu saya di Zoom hari Sabtunya. Nah, minggunya kami cerita. Termasuk bagaimana hasil KKR pada waktu itu. Nah, maka itu sejak tahun 84 itu saya memutuskan ujung tombak pelayanan yang Tuhan percayakan, yaitu mengembalikan hati bapak-bapak. Dan jadilah seperti ini sekarang.
Mengerti? Nah, hidup ini sungguh luar biasa. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ayo, ya silakan Pak Immanuel. Dengar nggak? Bisa dengar? Kalau nggak sini masuk dong, karena ini ya. Oh bisa pakai itu ya. Nah ini Pak Guru Immanuel, dia orang Nias Selatan. Saya ketemu Pak Immanuel itu bulan Mei nggak salah tahun 90 di Padang. Ya, oke, lanjut. Tahun 90 ya? 90. Oke. Yang saya mau tanya seperti ini. Tadi kan dikatakan jangan melukai hati anak-anak. Ya. Itu kan idealnya. Tapi kenyataannya kalau kita mau jujur kan, kalau apa? Kalau mau jujur kenyataannya kan banyak yang melukai. Ya. Nah, bagaimana mengembalikan hati yang sudah terluka sehingga hubungan antara bapak dengan anak bisa kembali semula? Oke, pertanyaan bagus. Ada 3 langkah. 1, saya mulai dari kalau ayahnya sudah nggak ada atau nggak ketemu lagi. Nomor 1. Maka saudara dan saya yang diizinkan Tuhan ketemu orang seperti itu, kita harus menjadi wakil ayahnya. Kita menjadi wakil ayahnya orang itu. Nah, di sini unik. Ternyata tidak harus yang lebih muda dari kita untuk kita mewakili ayahnya. Ternyata bisa yang lebih tua. Nah, dari mana ayatnya? Coba saudara lihat Kejadian 45 ayat 8. Salah satu yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan hati Raja Firaun itu kehadiran Yusuf. Umur Yusuf jelas waktu dia jadi raja itu umur 30. Lah umur Firaun gak dijelaskan. Bisa juga lebih muda. Tapi dalam logika kita, ya kemungkinan besar Firaun lebih tua lah. Baca ayat 8 Kejadian 45. Kalimat pertama 1, 2, 3. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi. Nah, stop dulu. Yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun. Nah, ayat itu yang Tuhan berikan kepada saya. Ternyata menjadi ayah untuk semua orang itu tidak ditentukan beda umur berapa. Tapi begini, seorang ayah yang menonjol dalam karakter sifat kepribadiannya adalah memberi rasa aman. Tolong catat, ini penting. Memberi rasa aman. Maka itu lihat dalam komunitas kita yang ngikuti dari mana saja, ini yang Tuhan tanamkan di antara kami. Sudahkah orang-orang tertentu kalau berjumpa saudara, ngikut ya? Sudahkah orang-orang tertentu kalau berjumpa saudara, mereka itu rasa aman, rasa nyaman enggak? Kalau saudara sudah begitu, berarti saudara sudah punya roh seorang ayah. Karena orang itu merasa aman, merasa nyaman kalau ketemu saudara. Itu ingat hari Rabu yang lalu waktu kita pertemuan pria. Nah, salah satu cara untuk mengetahui kita ini papa yang baik di rumah atau singa lapar. Masih ingat hari Rabu yang lalu? Begini, cari teman-teman baik anak-anak kita. Nah, begitu kita sebagai ayah bertemu dengan teman anak-anak kita, titip, tolong tanyakan anak-anaknya om ya, dan temenmu, tanya mereka gini, buat kamu tuh lebih suka papamu pulang atau nggak pulang? Masih ingat? Kalau sampai temannya anak-anak kita jawabnya serentak, wih kami lebih senang kalau papa nggak pulang, berarti kita singa ganas tadi itu. Nah, ini loh pertanyaan penting. Maka itu dalam hidup saya, walaupun gak banyak,
Tapi ada berapa orang yang umurnya jauh lebih tua dari saya manggil papi. Pertama kali Cilus juga bingung, kok gak enak dipanggil mami ya, udah tua begitu. Ya sudah. Oh bagus. Karena mereka merasa nyaman, aman itu loh. Nomor 2. Jadi kita harus minta maaf. Minta maaf atas nama papamu. Aku minta maaf. Hari Sabtu ya, dan saya cerita kepada saudara, hari Rabu ya, bukan, yang pegawai Danamon itu, hari apa itu? Sabtu. Ya enggak, sebelumnya ceritanya kapan? Oh Rabu juga ya? Jumat. Oh Jumat, ya maaf. Nah, ini saya nggak kenal pegawai Danamon ini. Pas saya di urusan dia melayani, Roh Kudus bilang tentang itu. Ya kan pegawai Danamon tanya, apa nggak salah KTP-nya ini? Kembali gitu. Lu kenapa salah? Karena kok rasanya nggak cocok dengan umur bapak. Lah kamu mau tawar berapa? Loh, dalam hal apa? Saya tanya. Dalam hal apa? Karena bapak itu begitu lincah. Kalau lihat umurnya, seharusnya bapak nggak selincah itu menggunakan aplikasi semuanya itu. Kok aneh gitu loh. Nah, Roh Kudus bilang begini, nah hari Sabtu itu dia datang ke Sarikuring. Nah terus ada Benny, coba cerita, kenapa kamu lihat? Akhirnya dia manggil saya papa. Itu karena dia nggak menemukan figur papa. Jelasnya jadi kita minta maaf mewakili papanya. Nomor 2, kalau papanya masih ada dan bisa kita temui, pertemukan ayah kandung itu dengan anak ini untuk buat perdamaian. Tapi selama ini tidak semua ayah mau mengakui kesalahannya di depan anak. Ini kesombongan. Nah, jadi saya harus tanya dulu kepada bapaknya. Jadi bapak mau mengakui nggak kesalahan? Kalau bapak bilang nggak mau, saya nggak akan maksa. Nah, yang ketiga, kalau bapaknya mau, bimbing dia untuk minta maaf pada anak itu. Untuk minta maaf. Supaya anak ini menerima kesembuhan. Nah, itu 3 cara, 3 langkah. Maka itu sebagai gereja, kita harus mewakili. Pasti kesembuhan terjadi. Ada lagi yang mau tanya? Yang lain satu lagi sebelum kita lanjut. Ada? Yang di rumah ada nggak? Tolong bacakan Ben. Di Zoom, di Instagram, di Facebook ada. Cari yang di chatting sambil nunggu. Jadi penting saudara, kita harus tahu betapa firman ini luar biasa. Nggak ada? Yang di Facebook, Instagram? Nggak ada ya? Baik, saya lanjutkan. Nah ini, oh ya silakan Pak Tapian, pakai mikrofon itu. Tolong. Tadi kau yang sampaikan. Mati. Ya. Belum. Tes. Ya. Tadi kan kau dan sampaikan rasa aman. Nah, kan kalau kita ingin tahu lah kita semua nih kan, rasa aman seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak itu dari ayahnya? Ya. Atau harus karena kita sudah memenuhi hidupnya, apa itu disebut rasa aman? Itu aja. Nah, seperti yang kau sampaikan tadi kan, kalau bermasalah antara anak dengan bapak, baru ayahnya yang meminta maaf dengan anaknya. Kalau mau, ya. Kalau tidak mau kita mewakili. Ya, tapi kan rasa aman ini kan bisa diklasifikasikan banyak kan, sebenarnya. Atau keinginannya kita ikutin, baru mereka rasa aman. Kan begitu. Salah. Jadi maksudnya sekarang berikan buat kami supaya kami juga mengerti sebagai bapak, agar kami bisa menempatkan diri kami sebagai ayah, agar anak-anak kami itu juga merasa betul-betul aman. Oke. Gitu. Terima kasih. Ya. Pertanyaan bagus yang di rumah juga supaya belajar. Rasa aman. Saya mulai dengan contoh negatif. Ada tidak orang tua terlambat tahu tentang dosa yang dibuat oleh anak-anaknya?
Ulangi, cuma satu yang jawab ya. Ada tidak orang tua yang terlambat tahu untuk dosa yang dibuat oleh anak-anaknya? Nah, ngerti? Nah, berarti anak itu nggak punya rasa aman, nggak terbuka ke orang tua. Maka itu Roh Kudus mengajar saya berapa puluh tahun yang lalu, bagi orang tua yang anak-anaknya belum berumur 7 tahun, biasakan mereka mandi bareng, telanjang bareng, ya, dengan papa mama, nggak apa-apa, supaya anak-anak itu merasa aman. Nah, dari situ makin besar, anak perempuan biar mandi dengan mamanya, anak laki dengan papanya. Sampai pertanyaan ini muncul, jadi adik ini keluar dari mana? Kok bisa ada adik? Nah, mungkin anak itu nggak ngerti. Terangkan, punya papa masuk ke punya mama, ada kamu. Ingat ya, besok kalau kamu sudah besar, jangan mau kamu diganggu oleh orang. Saudara, mungkin buat anak itu ngomong apa ini? Tapi kata-kata kita di kamar mandi itu terekam di memori mereka. Sehingga ketika mereka dewasa atau sebelumnya ada orang ganggu, wih, Roh Kudus ingatkan itu lagi. Kesimpulan rasa aman, ya, begini yang papa buat. Jadi saya belajar dari papa di surga. Buat anak-anak kita tidak merasa takut kalau mereka melakukan kesalahan. Saya punya kalimat begini, sediakan sebuah ruangan di hati kita, ruangan ya, untuk anak itu bisa, bukan boleh melakukan kesalahan. Anak-anak yang punya rasa aman ketemu papanya, anak itu nggak takut buat salah loh. Karena begitu anak itu buat salah, kita membimbing, kita mengarahkan. Itu rasa aman, bukan karena kebutuhannya terpenuhi, tidak. Nyaman kalau ketemu. Ya, mungkin buat istilah kita aman dan nyaman. Jadi anak itu nggak takut. Contoh, berapa kali kita menemukan jemaat yang masih ngerokok. Begitu ketemu pendeta, langsung rokoknya jebuk. Ngerti nggak itu? Contoh itu, berarti nggak aman. Ya, jadi izinkan anak-anak kita ada ruangan kita sediakan untuk bisa, bukan boleh loh, beda ya. Karena tanpa melakukan suatu kesalahan, seorang manusia nggak akan belajar tentang kehidupan. Jadi nggak apa-apa. Maka itu kemarin siang, saudara, kemarin siang ada satu keluarga orang Nabire, maksa datang mau ketemu, mau bicara tentang sesuatu. Ternyata mereka datang bawa anaknya yang pertama. Nah, saya nggak tahu. Begitu masuk ke Bethlehem, wih, saya lihat anak ini tertekan sekali. Masih kelas 6 SD. Saya pikir loh, dengan mama papanya takut anak ini. Nah, rupanya ya karena jemput sekolah jadi sekalian. Akhirnya tidak bicara tentang apa yang jadi pokok. Mau ketemu bicara soal anak. Saya cuma sampaikan begini ya, maaf ya, udah selesai pembicaraan kita sudah. Boleh nggak saya ngomong ini? Ada apa? Anak ini sudah capek mendengar 2 kata dari kalian. Jangan, tidak boleh. Saudara, waktu saya sampaikan biasa saja. Tahu dia tuh ngeliat, karena dia duduk sebelah papanya, mamanya sebelah saya, depan-depanan. Kalimat itu saya sampaikan, dia ngeliat ke papanya sambil muka marah, tapi dia nangis. Wih, apa nggak kaget ini? Terus mamanya ngeliat saya, mamanya yang nangis. Ternyata ini masalahnya. Anak ini terlalu kenyang dengan kata jangan, tidak boleh. Terus mamanya ngeliat ke papanya. Di situ papanya ngaku, saya memang
menekan anak ini sejak belum sekolah untuk sempurna dan ranking. Ternyata dia luka. Terus saya tanya, jadi anak ini nggak punya teman? Enggak, kecuali 3 ekor anjing di rumahnya. Ih, saudara. Dia bilang, jadi salah, sangat salah. Lihat buktinya, anakmu tertekan seperti ini. Maka itu ayah-ayah ini harus jadi contoh yang benar. Mamanya bilang, saya sedih karena anak ini ketakutan. Mau buat apa? Mesti ngeliat papanya dulu. Karena takut salah, takut ini nggak boleh. Jadi anak ini nggak berkembang. Secara fisik dia tertekan. Maaf, secara fisik dia nggak bertumbuh sehat, secara mental dia tertekan. Ini loh. Jadi membuat anak nggak rasa aman walaupun tercukupi kebutuhan finansial atau materinya. Jelas ya, kata Benson. Maka itu kita jujur semuanya. Ya. Randy, maaf ya Ren, kalau papa ceritain. Saudara, Randy ini sebetulnya masih hubungan keluarga dekat dengan saya. Jadi omanya Randy dari pihak mama itu kakak kandung mami saya. Saya tahu pernikahan orang tuanya itu nggak beres, saya tahu. Waktu itu orang tuanya, ya, jadi opa-omanya Randy dari pihak mama itu nggak setuju papa mamanya itu menikah. Oke lah, bisa lewat. Saya tahu. Akhirnya mereka nikah lari. Nah, saya dengar itu mereka lahir 2 orang, dia dengan adiknya. Nah, waktu itu saya sudah punya pelayanan begini. Tapi saya nggak tahu ada di mana mereka ini. Nah, nggak tahu bagaimana ceritanya. Satu hari ada seorang pendeta yang kontak saya. Nah, itu pendeta mamanya Randy. Loh, ternyata mamanya Randy dalam keadaan kanker stadium 4. Saya bersyukur saya masih bisa ketemu terakhir sebelum mamanya Randy itu meninggal. Terus saya tanya, di mana anak-anakmu? Ternyata di Batam. Nah, dari situ saya baru tahu nomor teleponnya. Jadi, maaf ya Ren, jadi kamu terakhir ketemu papamu itu kapan? Kira-kira 2010. Ya kira-kira ya. Nah, saya dengar-dengar papanya pun sudah meninggal. Nah, begitu mamanya sudah meninggal, maka saya tanya, terus kamu mau bagaimana? Dia tanya, saya panggil apa? Ya panggil papa aja. Walaupun seharusnya bukan ya, karena mamanya sepupu saya. Nah, terus kamu mau bagaimana? Nggak tahu. Hidup nggak tahu, nggak punya arah, nggak tahu bagaimana. Maka itu awal-awal dia datang ke Nabire, begitu banyak masalah dalam hidupnya. Nah, ini contoh-contoh yang ada. Maka itu, dengar ya, kenapa sampai hari ini saya nggak pernah kesulitan keuangan dalam arti untuk menjadi berkat? Karena Tuhan tahu. Karena banyak orang yang memerlukan, ngerti nggak? Maka itu Tuhan kirim terus. Dan saya gunakan untuk memberkati banyak orang dalam hidup seperti ini. Ini salah satu alasan juga kenapa Tuhan bisa percaya kita pun bisa beli properti rumah banyak. Karena banyak orang yang perlu rumah. Jelasnya yang di rumah juga supaya tahu contoh-contoh ini. Saya masih berjuang untuk menyelamatkan adiknya Randy. Adiknya cukup keras. Saya kontak berapa kali setelah mamanya meninggal, masih belum berhasil. Kapan terakhir kamu kontak adikmu? Kenapa? Oh, pas berangkat itu ya? Oke. Nah, ini contohnya. Jadi saudara, ayo sebagai gereja, sebagai tangan Tuhan, sebagai wakil Tuhan, kita cari orang-orang hancur seperti itu. Amin. Yang terakhir, nah ini kisah lain lagi. Saya ingin cerita, hidup kalau nggak punya pilihan itu enak sekali. Kok nggak amin? Loh, terus gimana? Saya ingat kata-kata Agus tadi. Ya udah, nggak punya pilihan. Nah, cuma Agus tadi kamu belum cerita loh. Gimana kamu dapat kredit dari surga?
Kan pada pingin bukan? Wih, gimana caranya tahu? Ya, nggak pakai macam-macam ya. Setan-setan itu perkaya. Oke, nah hidup nggak punya pilihan. Saya kan juga begitu. Maka itu sulit orang minta saya pelayanan gereja-gereja Jawa sebelumnya. Enggak, saya nggak mau. Tunggu aja. Nah, jadi hari ini tolong perhatikan, tadi saya ingin tanya pengurus. Hari ini kita bisa menyelesaikan berapa kepala sekolah? Tadi loh di kantor SD. Tolong Pak Edo, berapa kepala sekolah tadi ini selesai hari ini? 3. Oh ya, SD, SMP, SMK, mana? Enggak tadi. Oh, yang di Manowari. Jadi berapa kepala sekolah selesai hari ini? Kita putuskan. 4. Nah, tolong ya dengarkan. Seharusnya rapat untuk memilih kepala sekolah itu lama atau cepat? Memilih kepala sekolah loh, satu aja dulu. Ayo umumnya yang suka berorganisasi, lama atau cepat? Lama. Mesti ini, mesti itu. Nah, hari ini Tuhan berkati kami, kesaksiannya yang di rumah supaya tahu. Milih kepala sekolah itu nggak gampang, betul tidak? Nah, hari ini itu kebiasaan saya. Ya, saya setiap kali bangun pagi, saya pasti ngomong, Papa ini saya, terserah. Masih ingat istilah apa yang ada kesaksian viral, acong? Tuhan ini oe, gitu, berengan kan? Pernah baca itu kesan luar biasa itu. Dia nggak doa macam-macam, Tuhan ini oe. Oh, akhirnya temui dia betul-betul. Nah, itu saya. Tuhan ini saya. Pagi ini mau ngapain terserah. Hari ini saya nggak punya pilihan karena cuma ada ibadah sore ini saja. Ya udah. Ternyata pagi-pagi salah satu toko ya di Nabire kan baru buka. Saya dipanggil untuk mendoakan. Saya dijemput. Nah, harusnya dengan video, tapi ternyata video ada acara sendiri. Ya udah. Begitu selesai jemput dia, ngomong-ngomong minta didoakan tokonya. Oh iya, saya telepon Pak Edo sekaligus karena saya nanti setelah dengan dia saya akan kemana saya juga belum tahu. Begitu saya telepon, ternyata Pak Edo sudah perjalanan menuju ke arah toko itu. Hebat enggak? Jadi enggak sampai 2 menit Pak Edo nyampe. Ya udah, terus doa. Nah, selesai doa, Edo tanya, Koden mau kemana? Ikut aja, enggak punya pilihan kok. Ya toh, ya ikut saja, nggak ada apa-apa. Nggak taunya dibawa ke kantor, loh, ternyata ada pembicaraan tentang kepala sekolah. Jadi nggak ada pengumuman rapat segala macam. Santai saya aja sambil ngomong, sambil balasin WhatsApp ini, menjawab telepon juga. Langsung nggak sampai 1 jam, 4 kepala sekolah beres. Bayangkan, aneh bukan? Maka itu bertahun-tahun saya mimpin organisasi begini ini. Hidup itu kalau nggak punya pilihan enak. Bukan berarti nggak punya planning loh, beda. Semua planning, semua rencana yang saya buat setelah Tuhan memberitahu. Nah, ini kesaksian lagi. Maaf ya, cuma cerita aja. Kan saya baru pulang dari Amerika. Ya, kami berempat ya pulang. Nah, akhirnya karantina 7 hari. Jadi pas 2 bulan itu kami berempat terus bareng-bareng. Nah sudah, saya nggak ada pilihan juga. Setelah dari Nabire kemana? Nah tiba-tiba Cik Louis, Mami Louis itu mikir, gimana ya? Saya ini mau itu kan, saudara ini Cik Louis ini hebat. 11 Maret 2020 tiba di Nabire, sampai hari ini belum pernah keluar Nabire. Ya udah saya bilang ayo ke Amerika lagi aja. Loh, terus kamu gimana? Kan dia mikir jadwal saya gimana? Lah, masih pandemik, semua pelayanan lewat Zoom kok bisa dikerjakan di mana saja. Terus ya udah, kalau mau berangkat ke Amerika, ayo berangkat. Gitu. Kan gampang bukan, karena nggak punya pilihan. Maka tuh orang-orang heran, loh kamu berangkat ya. Terus kami ngecek uang, ngecek tiket. Wih, dapat tiket murah. Bayangkan dari Jakarta ke Los Angeles pulang pergi itu nggak sampai 16 juta, saudara. Padahal sekali jalan dari Nabire ke Jakarta itu 6 juta.
Coba bayangkan. Loh, kok murah tiket ini? Singapore Airlines lagi. Ya ini mumpung promo. Oh ya udah, langsung kami ambil loh, murah begitu. Nah, masalah sekarang duitnya. Iya, nggak usah repot. Ya udah. Akhirnya saya ngecek ATM saya, Cilus ngecek ATM. Oh ada, ya udah langsung bayar saja. Itu loh. Maka tuh ketika, loh kan kamu tuh baru pulang Amerika. Saya selalu tanya, apa nggak boleh pergi lagi? Loh betul, orang kan mikir, ini apa-apaan? Dia habis gimana? Ini istri harus ke sana, ada urusan, kan harus karena dia masih paspor sana. Ngerti nggak contoh ini? Karena saya nggak punya pilihan apa-apa. Nah, terus sebelum ngurus tiket, ya sebelum mikir soal ke Amerika, ada satu sinode namanya CMC, itu minta Pak Daniel, kami ingin retreat pendeta-pendeta kami. Pak Daniel jangan menentukan tanggalnya. Loh, kok saya menentukan tanggalnya? Ya karena Pak Daniel berbicara utama. Ya cek. Kenapa? Oh sekalian panitia. Oh betul, dengerin dulu ya. Udah. Saya cuma diam. Bapak tanggal berapa? Saya kan nggak tahu. Nah ternyata diingatkan akhir November. Jadi tanggal 30 November, 1 dan 2 Desember. Oh ya. Nah saya juga nggak tahu ini dari mana nanti. Ini belum mikir Amerika. Masih baru pulang Amerika kok ya udah tanggal ini, saya bilang, oh baik. Nah betul Pak Panjang bilang, beritahu saya ada berapa pendeta yang nggak bisa bayar, nanti saya bayar. Nggak ada yang ngamen. Ini aja. Ini banyak pendeta loh. Yang di situ, yang di sini. Ini kan di sini pendeta abal-abal. Jangan marahin. Loh kenapa? Hebat. Ya, oh ada sekian. Oke, berapa bayarnya? Tapi kan murah juga gitu. Nah, saudara, begitu Cik Louis ingin ke Amerika, kan ini mesti tanya, pulangnya kapan? Ini yang luar biasa. Terus saya tanya, tiket promonya sampai kapan? Itu dulu paling penting. Ya toh? Nah sudah, ternyata lu bisa pas. Tanggal 22 November dari Amerika balik ke Indonesia. Tiba tanggal 24, kan mesti karantina dulu. Bisa pas lo tanggalnya, sampai luar biasa Tuhan itu. Ngerti gak ini loh? Nah itu kalau hidup tuh gak punya pilihan, enak sekali. Udah? Nah Desember itu ada 2 pernikahan. Saudara kalian juga, satu tanggal 4 di Surabaya, 2 tanggal 11. Nah nggak tahu bagaimana keluarganya Cik Louis minta, kok bisa jangan ikut pulang lah November itu, tundalah. Oh ya udah, karena sudah berapa tahun nggak ke Amerika. Nah akhirnya dapat lagi, masih promo tanggal 3 Januari itu bisa balik. Ya udah, tapi saya harus balik dong, dari retreat ada pernikahan segala macam. Nah saudara, ini kesaksian yang luar biasa. Oke, tanggal 4 saya minta itu siang hari, karena saya ingin balik lagi ke Nabire. Karena dari Manokwari minta Natal tanggal 6. Ya pas soal gitu toh 4 ya. Ternyata tadi pagi begitu selesai dengan doakan toko itu, Pak Edo ke toko sebelah. Nah toko sebelah ini salah satu majelis GPI Karangmulia. Nah terjadi pembicaraan, kenapa ini Pak ini kok jarang khotbah? Ya tanya pendetamu, kenapa gak diundang? Repot. Nah sudah, ya udah saya tanyakan ya. Saya pulang dari rapat di kantor memilih 4 kepala sekolah. Cik Louis bilang tadi tak Bancon cari, diminta khotbah di Karangmulia. Loh kok cepet bener? Berapa jam ini? Saudara dengar? Khotbahnya Natal GPI Karangmulia tanggal 5 Desember sore. Lo ngerti nggak maksudnya? Jadi nggak salah tanggal 4 itu saya selesai pemberkatan nikah langsung berangkat. Amen. 5 sore pagi saya bisa berangkat ke Manokwari untuk Natal di sana. Ngerti nggak cara Tuhan ngatur itu? Betul? Maka itu yang suka pusing-pusing, berarti hidupmu terlalu banyak pilihan.
Maka itu kamu bingung sendiri. Serius loh, itu kayak gitu, enak sekali. Maka itu kalau orang melihat saya ini kan sibuk, Pak, saya sangat sibuk. Tapi sibuk saya tidak membuat saya stres. Ya, betul? Banyak orang berkata, Koden itu aneh. Pendeta sekelas Koden itu paling tidak punya sekretaris. Terus saya sering guyon, ya kamu yang bayari ya. Bagaimana punya sekretaris? Gue saja bingung ngatur jadwal ini mau bagaimana. Nanti kalau saya punya sekretaris ngerepoti saya, tanya di sini tanggal berapa, ya ngurus sendiri aja daripada tanya. Ngerti ya? Contoh ini. Nah itu loh. Kenapa Tuhan bisa bicara pada Abram untuk meninggalkan negerinya? Karena Abram itu gak punya pilihan. Jadi Tuhan akan lebih banyak bicara kepada orang yang punya pilihan. Nah, setelah diberi pilihan oleh Tuhan, baru kita ngatur rencana dan jadwal. Mengerti enggak? Berarti jadwal itu jadwalnya siapa? Jadwalnya Tuhan. Ya udah. Saya masih ingat saya beri ilustrasi, kalau ada sales kerja di suatu perusahaan besar dan dia suruh kanvas, siapa tanggung biayanya? Perusahaan. Ya perusahaan. Nggak mungkin suruh berangkat sendiri. Nggak mau dia. Nah seperti itu. Kalau kita mengerjakan jadwalnya Tuhan, dia yang bertanggung jawab atas hidup ini. Jadi enak sekali. Oke? Oke. Ada yang mau tanya lagi sampai di sini? Oke, Pak Immanuel lagi. Ya, saya tidak tahu menurut teman-teman di sini, tapi menurut saya tidak sesederhana penjelasan Papa sebenarnya. Yang mana? Tentang rasa nyaman. Oke. Beda loh, aman dan nyaman ya, apa beda? Dengan penjelasan ya, tadi, gimana? menurut saya tidak sesederhana itu. Artinya begini, bahwa setiap keluarga kan punya tata aturan. Setiap keluarga punya yang seperti cerita yang datang di Bethlehem tadi yang membuat dia jangan-jangan dan seterusnya. Bapak potong dulu supaya cepat. Walaupun setiap keluarga punya aturan, saya tanya, jahat, kejam atau biadab, kalau orang tua memberi aturan jangan bersalah, Tiga-tiganya. ayo jawab dulu. Oh lebih dari kurang ajar, biadab. Bapaknya sudah salah. Immanuel. Jadi aturan boleh beda-beda, tapi untuk anak bersalah itu manusiawi. Nah, terus pertanyaan bukan ke arah situ. Apa? Maksudnya begini, tidak sesederhana itu maksudnya begini. Saya ambil contoh dengan kasus yang di Bethlehem tadi. Kan maksud Bapak itu kan baik supaya anaknya berprestasi. Saya pikir semua kita sebagai orang tua pingin. Ya lanjut aja langsung. Terus? Tapi peraturan kita kadang menjadi tidak tepat kepada anak itu. Nah, bisa jadi kasus anak yang tadi di Bethlehem itu bukan kasus yang baru. Dalam arti Bapak ini mungkin juga menjadi korban dari sebuah kenyataan di hari lalu. Ya, inti pertanyaannya. Nah, intinya bahwa bagaimana kita memilih atau menempatkan satu hal yang rasa nyaman kepada anak, sementara kita ini kan dari turunan ke keturunan yang terus mengulang kebiasaan yang kita alami dari keluarga masing-masing. Oh itu pertanyaannya. Ya. Lihat kasus-kasus, contoh-contoh di sekitar kita. Siapa pernah mengikuti berita 12 tahun yang lalu? Ya 12 tahun lalu, 2000 berapa? Anaknya pemilik bunuh diri umur 26 tahun. Waktu itu kekayaan dia sudah sekian triliun. Kenapa anak perempuan ini? Karena dia dituntut. Sebelum dia bunuh diri dia buat surat. Dia capek jadi anak karena dituntut terus. Dan memang anak perempuan ini berprestasi. Wih, waktu saya dengar berita itu terlambat mau sedih. Jadi bagaimanapun alasannya, dari dulu keturunan, tapi menuntut anak tidak bersalah itu kejam dan biadab. Setuju nggak saya ngomong ini? Ya. Izinkan mereka bisa, bukan boleh loh. Maka itu tadi Papa tekankan Noel,
Bisa, bukan boleh. Kalau boleh kurang ajar, orang tua nyuruh anak berbuat salah. Bisa. Nah, dari kesalahan itu belajar. Nah, timbulkan rasa nyaman, itu artinya cukup. Aman, itu bisa tenang, tidur enak, walaupun pernah salah. Itu bedanya. Jelas? Nah, jadi kita beritahu orang tua jangan seperti itu. Dulu opamu, kakekmu menekan papa seperti ini loh. Tapi papa nggak mau untuk seperti itu. Tanggal 11 September yang lalu saya berkati pernikahan sebelum saya pulang ke Nabire. Waduh, waktu janji nikah orang menangis. Ada papanya loh. Saya berjanji ini kepada istrinya ya, kalau kamu melahirkan anak, aku nggak akan buat seperti papaku buat kepada aku untuk anakku nanti. Wih, kaget semua. Itu loh. Waduh, iya loh, luar biasa itu. Langsung papa ikut toilet. Serius. Karena saya konselingnya cerita gitu. Dulu kamu begitu, jangan nanti pada anak. Nah itu. Jadi rasa aman, anak itu bisa bersalah, bukan boleh. Izinkan anak-anak kita. Dunia ini banyak orang-orang jenius 100% karena mereka pernah buat salah. Maka itu bisa menemukan sesuatu. Maka itu maaf, lihat saya. Kalau saudara melihat saya begitu mudah memaafkan orang, ya karena prinsip ini. Tuhan di surga aja gampang ampuni kita kok. Amin. Jangan nuntut untuk orang nggak boleh salah. Capek anak itu. Jelas? Oke, kembali pada nggak punya pilihan. Cepat. Mungkin family dengan Ramon yang tinggal serumah dengan kami, ngomong dong. Gimana kamu lihat cara hidup papa, lihat hidup kami? Bagaimana ya? Terus apa ya? Iya sih memang papa selalu mengajarkan untuk tidak punya pilihan di rumah. Tentu saya sama family, kalau misalnya ada saudara-saudara yang bawa makanan banyak ke rumah, memang kami tidak dikasih pilihan, harus menghabiskan makanan. Ah itu bukan itu ah. Jadi mau nggak mau harus makan. Jadi itu kan nggak dikasih pilihan. Makanya papi mami kurus kalian gemuk-gemuk. Iya. Kalau kegiatan papi tuh pasti yang selalu kami perhatikan tuh setiap malam tuh pasti tidurnya di atas jam 12 malam tuh. Nggak tahu ngapain, main-main HP kan. Awas kamu ya. Pokoknya HP-nya itu nggak berhenti, mau telepon dari orang dari mana itu pokoknya nggak berhenti. Ya, yang kuat aja. Cek sebelum jam 12 lah ada. Pokoknya setiap hari. Enggak. Begitu juga pagi bangun itu pasti langsung lihat HP. Kayaknya ini nggak begitu. Udah lah, yuk, sudah. Tiap pagi. Ya. Gak usah pakai mic lah, yang kencang. Badan besar kok ah. Tapi kalau bangun tuh pasti langsung cek HP. Ada orang yang WA tadi malam tuh pasti langsung dihubungi. Udah, Fengli? Tiap hari begitu sudah. Sudah ngomong aja cepat. Masalahnya tidak ada yang diomongkan. Ah. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Satu lagi. Ayo. Ada? Jadi ini setelah kalian ke rumah kakaknya Cik Luis terus mau kemana? Belum tahu, saya bilang. Karena mereka juga ingin kami kunjungi mereka ke kota Mas. Bilang tunggu saja. Karena belum ada rencana, gak tahu nanti sampai sana pun bagaimana, lihat dulu. Nah, saudara-saudara mikir apa kalau seperti ini? Bukan berarti gak punya rencana, karena Tuhan memang belum bicara mau buat apa. Nah, cuma satu yang sudah ketahuan, tanggal 30 Oktober di Los Angeles, California, mahasiswa-mahasiswa Papua mau dikumpulkan kira-kira sekian puluh. Nah, itu saya siap kalau itu. Gitu. Dia yang lain masih belum tahu. Sudah? Cukup? Tepuk tangan buat diri sendiri. Hiduplah dalam kebenaran ini ya, selalu jadi berkat dalam hidup ini.